Tapi sebagai kepala negara, beliau bisa memberikan penyadaran kondisi keadaan kepada semua lembaga negara, termasuk MA, agar supaya jangan sampai kemudian terjadi kemacetan di dalam sistem pemerintahan karena undang-undang menetapkan batas 5 tahun. Kalau itu dilakukan, maka masyarakat akan mencatat Jokowi sebagai salah seorang negarawan. Tapi kalau Jokowi berada dalam satu mata rantai, seakan-akan ini skenario untuk kemudian nanti supaya kemudian ditunda 2 tahun atau 3 tahun supaya kemudian oligarki tetap seperti itu, maka kemudian Jokowi akan mengalami nasib sama seperti Soekarno dengan Soeharto. Maka logika hukum itu untuk presiden, wakil presiden juga begitu. Bahwa masa jabatannya ada 5 tahun. Jadi kalau masa jabatannya 5 tahun, maka kemudian harus berhenti. Nah, berhenti bagaimana celah hukumnya? Ya harus ada pejabat presiden, pejabat wakil presiden. Nah, pejabat wakil presiden, apakah kita akan menggunakan kaidah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen triumvirat? Nah, kalau triumvirat, maka kemudian persoalannya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pertahanan. Tapi mereka bertiga ini di dalam kabinet di mana presiden, wakil presiden yang sudah gugur kedudukannya. Berarti secara otomatis berdasarkan hukum, maka kabinet itu juga bubar. Nah, kalau kabinet bubar, maka kemudian mereka yang melakukan upaya seperti itu untuk mengambil alih kekuasaan berarti bukan dari kabinet ini. Nah, bisa saja apakah seperti zaman Orde Baru ada super semar? Bisa, super semar. Nah, kalau super semar itu artinya bahwa kemudian ketika Jokowi itu mau menampilkan diri sebagai seorang negarawan, ketika kemudian pemilu ditunda, maka sebelum tanggal 25 Oktober kalau tidak salah itu 2024, beliau harus terbitkan super semar baru untuk menunjuk orang yang kemudian menjadi pelaksana pejabat presiden untuk melanjutkan pemerintahan sampai kemudian pemilu dilaksanakan secara sah. Nah, tinggal Jokowi mau pilih yang mana. Beliau mengeluarkan perpu atau mengeluarkan dekret atau menerbitkan super semar baru untuk menggantikan dirinya, atau beliau paksakan kewenangan dia agar supaya KPU harus jalan terus dan kemudian meyakinkan kepada MA meskipun pemerintah tidak boleh intervensi, tapi sebagai kepala negara beliau bisa memberikan penyadaran atau kondisi keadaan kepada semua lembaga negara termasuk MA agar supaya jangan sampai kemudian terjadi kemacetan di dalam sistem pemerintahan karena undang-undang menetapkan batas 5 tahun. Dan itu kalau itu dilakukan, maka masyarakat akan mencatat Jokowi sebagai salah seorang negarawan. Tapi kalau Jokowi berada dalam satu mata rantai, seakan-akan ini skenario untuk kemudian nanti supaya kemudian
ditunda 2 tahun atau 3 tahun supaya kemudian oligarki tetap seperti itu, maka kemudian Jokowi akan mengalami nasib sama seperti Soekarno dengan Soeharto, akan dilengsarkan oleh masyarakat, rakyat, mahasiswa melalui satu gerakan yang seperti 67 atau 98. Begitu, Mas. Ya, Bang, terakhir Bang Dullah, silakan Ya. Bang diberikan rekomendasi atas topik yang kita bahas sekarang, Bang. Di tengah kalau kita memperhatikan apa sih urgensi keberadaan LKPN, toh juga kalau dia tidak menyampaikan apa yang menjadi harta kekayaan bagi para ASN, termasuk informasi sebelumnya 13.000 di bawah Kementerian Keuangan, tidak ada konsekuensinya. Apa yang menjadi catatan rekomendasi Abang di tengah kondisi keberadaan, urgensitas keberadaan LHKPN itu, Bang Dullah? Jadi LHKPN itu perintah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Undang-Undang 28 Tahun 99 itu lahir dari TAP MPR 11 Sumawi 98 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Nah, TAP MPR 11 Sumawi 98 itu melahirkan 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang 28 tahun 99 dan yang kedua Undang-Undang 3199. Undang-Undang 28 melahirkan kemudian KPKPN. Maka lahirlah itu LHKPN. Undang-Undang 3199 melahirkan KPK. Jadi sebenarnya TAP MPR 11 Sumawi 98 itu sudah sangat bagus melahirkan 2 undang-undang untuk pencegahan dan pemberantasan. Jadi pencegahan korupsi salah satunya mulai dengan LHKPN. Filosofi LHKPN itu adalah bahwa kalau saya di rumah punya mobil, saya beli dengan hasil jeripaya sendiri, maka saya jaga mobil itu, saya bersihkan, saya servis dan tidak dijaga di sesuka hati sehingga terpelihara dengan baik. Maka ketika saya menjadi pejabat publik, pejabat negara, di mana ada fasilitas negara, apakah itu mobil, apakah itu gedung, apakah itu aset, apakah uang negara seperti pajak, maka saya pelihara dengan baik, tidak boleh disalahgunakan seperti saya memelihara mobil pribadi saya. Filosofinya itu. Yang kedua, LHKPN itu tidak dimaksud orang tidak boleh kaya, tidak. Silahkan kaya. Tetapi LHKPN itu memberikan arah bahwa bagaimana cara mendapatkan itu kekayaan dan bagaimana cara menggunakan kekayaan itu. Sehingga dengan begitu maka saya sering mengatakan kasus Utbah, wali kota Basrah, ketika Umar menjadi khalifah, dia pulang libur ke Madinah kemudian bawa banyak harta. Umar tanya kepada dia, dari mana kamu dapat harta sebanyak ini? Kata Utbah, saya berdagang. Kata Umar, loh saya tugas ke Anda sebagai wali kota. Kalau Anda sebagai wali kota, terus Anda sebagai pedagang, siapa yang urus rakyat? Maka kemudian Umar perintahkan, masukkan seluruh kekayaan itu masuk ke Baitul Mal. Karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas pokok fungsi dia sebagai wali kota. Yang kemudian ketika dia berdagang, maka timbul konflik of interest. Orang akan cenderung untuk membeli sesuatu dari pejabat, apakah barang apa saja, dan rakyat itu akan bangga, ini barang saya beli daripada wali kota, dari gubernur, dari presiden, dari menteri, daripada misalnya rakyat biasa yang tidak punya jabatan. Nah karena itu maka kemudian LKPN itu fungsinya adalah supaya mengawal, mengontrol seseorang pejabat negara itu memiliki harta secara wajar, sumbernya jelas, halal, dan penggunanya juga jelas halal. Karena itulah maka kemudian ada PPATK untuk mentrace kemana itu uang bergerak, sehingga demikian maka seseorang seperti Rafael sekarang ditemukan ada 40 rekening, kemudian ada 50 miliar, nah itu jelas tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi dia sebagai seorang pejabat eselon 3C yang take home pay-nya hanya 50 juta satu bulan, tapi mempunyai aset yang luar biasa seperti itu. Itu Mas. Ya silakan Bang diberikan rekomendasinya Bang atas persoalan yang sekarang berkembang Bang. Jadi rekomendasi saya pertama bahwa KPK serius. KPK serius karena sekarang sudah tahap penyelidikan dan kemudian laporan dari PPATK itu sudah signifikan. Sehingga demikian maka saya berharap bahwa Dewan Pengawas harus memberikan izin kepada penyidik KPK untuk melakukan penyadapan, sehingga dengan begitu maka ditemukan satu lagi alat bukti. Jadi alat bukti berupa
dokumen LKHKPN yang dikuatkan dengan temuan PPATK, berarti sudah satu. Yang kedua dia cari lagi dengan melakukan penyadapan sehingga kemudian memeriksa saksi terkait, maka sudah 2 temuan, 2 alat bukti sudah jadikan tersangka. Begitu, Ya. Mas.